Koka TV 50 inch 4K 50S6G Pro. Kalau sebelumnya Xiaomi kita udah lihat sama-sama bisa obrak-abrik pasar monitor. Ini adalah brand yang sudah merusak harga TV di Indonesia. Selamat datang di GTD channel paling canggih di 2020. Ya guys, entah ini takdir atau apa, sebelumnya kita udah sempat review produk Skyward. Dan masih ada beberapa tipe lagi nih yang gue belum selesai reviewnya monitor Skyward ya. Tiba-tiba Shopee dan Koka kirimin kita produk TV-nya. Yang dimana Koka ini perusahaan Skyward juga, tapi di Indonesia itu bikin TV yang brandnya Koka. Nggak tahu kenapa nggak pakai brand Skyward. Ya kalau tim Koka ada yang tahu dan berkenan untuk kasih tahu kita, bisa ketik di kolom komentar di bawah supaya penonton juga tahu. Gue excited banget untuk ngetesin TV di tahun 2020 ini udah seperti apa sih kemampuannya. Ya total ada 4 TV yang dikirim ke kita untuk direview dan kita review dulu 50 inch tipe barunya dulu. Yang kita dapat saat beli TV ini yang pertama pasti dua kaki yang kecil banget sebenarnya. Ya gua tahu ini cukup sih untuk nopang TV ini karena pas gua kencengin pasang di TV-nya itu ya lumayan kokoh. Terlepas dari kakinya ya model terbang gitu ya. Jadi nggak nempel meja gitu, cuma kayak 4 tumpuan gitu aja. Tapi monitor ini nggak berat. Gue bisa bilang ini 50 inch yang ringan karena gue pernah ngangkat monitor lama gue, jadul gue aja 40 inch berat banget. Berikutnya kita dapat kabel power tanpa adapter, berarti adapternya di dalam TV-nya. Berikutnya kita dapat kabel adapter RCA dan digabungin sama dia biar bisa jadi satu port. Nggak seperti zaman dulu ya, port RCA 3 warna ini banyak banget. Port 1, 2, 3 gitu lah. Pastinya kalau kita beli TV ya dapat remote TV, dan remote TV zaman sekarang ya, udah yang smart ya, itu banyak banget tombol smartnya. Ada Netflix, ada YouTube, ada Prime Video, Google Play, dan juga tombol Google Assistant pasti. Dan semua kelengkapannya digabung di manual book. Nah, manual booknya di sini gue nggak bisa cuekin kayak biasa gue review monitor karena baru pertama gue review TV. Di sini kita bisa tahu garansi TV ini 3 tahun total, di mana 3 tahun garansi panel TV-nya dan hanya 1 tahun spare part dan biaya reparasi. Ini berbanding terbalik banget ya sama sistem garansi monitor. Biasanya di monitor panelnya cuma 1 tahun, sisanya spare part biasanya. Ini 50 inch sih luar biasa makan tempat ya kalau kita taruh di meja komputer kayak di belakang gue ini. Gue udah nggak ada tempat duduk di kursi panas gue dengan mic kesayangan gue, jadi gue mesti syuting di depan TV-nya kayak sekarang ini. Ada yang menarik dari dusnya, ternyata bagian dalam dusnya itu ada cetakan gitu yang bisa kita potong buat bikin rumah-rumahan gitu lah. Ya buat anak kecil lah. Untuk bagian belakang TV-nya sih ya jujur aja gue kurang suka. Ya di situ kurang clean aja menurut gue dan banyak lekukan-lekukan yang gue nggak ngerti fungsinya buat apa. Ya tapi di sisi lain gue cukup ngerti lah. Nggak akan juga ada orang yang pakai TV ini liatin belakang TV-nya ya. Bahkan orang yang datang juga nggak lihat belakang TV-nya. Taunya depannya aja. Ya buat apa liatin belakang. Ada port power di sebelah kiri dan port lengkapnya ada di sebelah kanan. Dan bagian tengahnya ada face salmon 20x20 cm. Untuk port bagian kanan di sini kita dapat yang paling atas ada port RCA ya tadi, RCA yang tadi pakai adapter, port antena, 2 port USB 2.0 dan 3 port HDMI 2.0, dan terakhir ada port LAN di sana kalau lu benci dengan kualitas WiFi di rumah lo. Lubang pembuangan panas di belakang itu gede-gede semua ya karena ini gede banget TV-nya dan terbilang cukup tipis yang pasti nge-generate heat yang lumayan, apalagi ini 50 inch 4K dan di situ juga lubang-lubangnya buat speaker juga. Dan yang bagian terakhir mungkin gue belum mention, ada joystick kecil di bagian kanan bawah TV ini di bagian belakang. Yang kalau di monitor itu gue seneng banget, tapi kalau di TV ya kayak apa ya, nggak guna gitu selama lu ada remote TV kayak gini ya, lu bisa kontrol semuanya. Cuma jadi backup aja lah kalau joystick di TV gitu buat fungsinya. Misalkan kalau
lu ngeliat istri lu nonton kelamaan gitu ya, nggak siapin lu makan, atau dia buang waktu seharian dan remote TV dia pegang, dia nggak mau kasih kita, lu pencet aja tuh joystick di belakang, mati TV. Bagian depan udah 3 side bezels, ya udah biasa, kita udah sering banget lihat ini di monitor. Ukuran bezelnya mantap juga ya di sini, di 0,8 cm, yang sama kayak monitor Xiaomi 34 inch gua yang kemarin gua review. Imba juga ternyata TV. Koka juga klaim monitor ini 97% screen ratio. Overall ketika gue lihat dari deket sih, bezelnya itu udah tipis banget. Ini pasti enak banget kalau dipakai 2-3 meter duduk di sofa. Jauh lah enaknya dibandingin TV gue yang lama yang gue udah pakai di atas sekitar 10 tahunan kali ya. Belum rusak ya, bezelnya itu masih setebel lengan gue gitu. Jauh banget. Ya setelah gue pakai TV ini beberapa jam, ya gue baru sadarin ternyata punya smart TV kayak Koka ini menarik sekali. Dalam TV ini udah ada Android 10-nya dan Koka klaim bahwa ini satu-satunya, bukan satu-satunya, yang pertama kali yang bikin sebuah TV dengan Android 10. Nah, karena ada Android di TV-nya, pasti ada prosesor yang nggak dikasih tahu prosesornya apaan ya. Nggak penting juga sih. Ada Wi-Fi juga, ada Bluetooth 5.0 dengan RAM TV-nya. TV ada RAM 2GB dengan ROM 32GB. Nah, di sini gue kasih tahu sedikit dulu, Android TV di sini ada Play Store yang udah Google Certified juga. Jadi bukan sembarangan Android yang inject ke TV, bukan sembarangan Android yang banyak di TV di luar sana yang nggak certified gitu. Jadi inject aja langsung ke TV. Yang sembarangan gitu, yang murah-murah. Oke, awalnya gue pikir Play Store-nya itu sama kayak smartphone kita di Android, tapi ini Play Store-nya cukup terbatas apps-nya. Jadi apps yang bisa kalian download di Play Store adalah semua apps yang yang sudah disupportkan dengan TV ini. Jadi yang nggak support ya nggak ada. Gue ngerti sih kenapa pakai sistem kayak begini, supaya pengguna awam juga nggak bingung download apps yang mana dan dapetin pengalaman ngegunain TV ini yang lebih puas. Kan nggak puas kalau misalnya lu download sesuatu yang sebenarnya ada di handphone lu, masuk, lu kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan karena gua orang PC yang suka nge-game, pastinya gua langsung ngetes game. Karena dengan Bluetooth 5.0 cepet banget kita pair dengan alat-alat Bluetooth dalam waktu bersamaan. Nah, contohnya kita bisa pair speaker Bluetooth kita dengan gamepad. Tapi karena speaker di monitor ini udah kenceng, pasti bagus lah ya. Ini TV, salah satu fitur pentingnya ya speaker. Dan di TV ini udah dilengkapi dengan Dolby Audio dan DTS Studio Sound. Ya, sertifikasi gitu lah. Kita tes speaker bentar sebelum masuk ke gamenya, karena lagu di game pasti kena copyright. Jadi di sini guys, gue ngerasa sound yang natural dari TV, bukan sound yang natural, sound yang benar-benar keluar dari TV ini tuh sekitar angka 50 ya. Kalau sekitar angka 20, gue ngerasa kurang nendang buat ruangan gue ya. Jadi kita tes di sound 50. Ya kalian udah dengerin sendiri sound di TV ini. Gue selalu pengen ngomong monitor sih. Ya kalian udah dengerin sound di TV ini. Padahal jarak gue cukup jauh ya, dan dia semprotnya ke bawah. Itu kencang banget sih. Memang ini kan buat pemakaian 1-2 meter, nggak mungkin speakernya jelek di sebuah TV itu hampir nggak mungkin. Mungkin ya. Mungkin deh kalau TV-nya hajar murah banget. Ya tapi kalau brand Koka yang kayak gini udah kelas atas, kayak enggak deh, nggak mungkin. Jadi sound yang nggak usah ngomongin lah ya, udah mantep lah dari TV ini, udah pasti namanya TV gitu. Dan saatnya kita tes game. Jadi di sini gue download dari Play Store-nya dia, itu ada Asphalt 8 dan coba mainin tutorialnya ya. Kita coba sama-sama lihat. Jadi gini guys, ini udah gue nyalain Asphalt dan ini udah gue download dan gue udah konekin Xbox controller dan gue akan main di TV situ, jadi kalian bisa liatin di situ. Dan ini enak banget, dia langsung support stick gitu. Dia udah kasih lihat tutorialnya bahkan stick gitu. Enak banget. Jadi benar-benar udah support ini banget. Cuma kan kalau game mobile tuh kontrolnya nggak banyak kayak stick kayak gini. Jadi beberapa dia bikin settingannya jadi beberapa double gitu. Misalnya kayak sini ngegas, ini gas juga. Banyak deh, gasnya banyak, lu bisa tes sendiri. Jadi gue main di monitor gue satu lagi di situ sambil jadi mantul seperti yang kalian lihat. Kalau gue balikin kan nggak enak, mau ngapain liatin belakang kepala gue. Ya, yang gue sebel dari monitor, selalu mau monitor sumpah. Jadi yang gue sebel dari TV ini guys ya, frame rate-nya tuh kadang-kadang suka jatuh. Itu yang gue sebel. Enak juga lah ya kalau lu misalkan lu nonton TV, lu bosen, beberapa game juga udah support. Di sini game-nya nggak cuma Asphalt 8 aja, ada beberapa game balap lainnya. Dan tadi yang gue coba sih sebenarnya cuma ini doang sih.
Karena menurut gue cukup menarik aja ada aspal di sini. Cuma pada saat gue colok TV ini menjadikan sebuah monitor gitu. Coloknya ke PC gitu ya. Gila, gue bisa langsung ngerasain pada saat gue geser mouse gue itu, mouse Rexus Daxa Pro Wireless, itu kan udah pakai itu ya, pakai sensor PixArt gitu, yang udah cukup tinggi lah kualitasnya. Itu aja masih kerasa delay banget dan input lag TV memang gila sih. Dan ini pun pada saat gue main Asphalt, karena gue udah biasa main di 144 Hz ya, mata gue ngerasa kayak game ini nge-lag gitu. Apalagi dengan dia 4K. Ini game mobile gitu, lu push 4K gitu. FPS-nya nggak mungkin nggak ngedrop, dan di sini kan cuma kayak Android biasa itu kan kayak Android di sini kan cuma kayak complementary gitu, pelengkap aja. Sebenarnya fungsinya kan YouTube-nya, streamingnya segala macam ya, udah komplit gitu aja, udah enak sih, gue bilang sih. Iya, tadi gue udah bilang game Asphalt di sini ya cukup nyaman lah dimainin ketika lu bisa 1-2 meter gitu ya, bosen nonton lu pengen bisa main. Tapi karena gue udah biasa 144 Hz dan di atas, gue bisa ngelihat banyak frame drop di game ini, dan anehnya pada saat di setting gue rubah mode quality jadi very low supaya dapetin FPS yang lebih stabil, gamenya restart kan. Ya dia minta restart dan malah balik lagi ke settingan quality medium, tadi quality medium ya. Di TV ini juga kalian bisa pakai Google Assistant tentunya, dan remote ini connect ke TV-nya via Bluetooth. Gue contohin. Kalian tinggal pencet satu tombol di sini namanya tombol Google Assistant. Open YouTube. Opening YouTube. Mantap ya. Open Prime Video. Inggris gue lumayan guys. Dia bisa baca tuh. Ya, karena ini GTI, di channel GTI kita harus dong tes data color. Colokin TV ini ke PC dan boom, teksnya kacau banget. Dan gue ngerasa dari jarak pandang pakai monitor ya, pixelnya itu kelihatan cukup jelas ya. Iyalah, ini fungsinya buat 2-3 meter pakainya. Nggak bisa dibandingin lah ya sama monitor. Untuk color gamutnya itu menarik juga. Kita bisa dapetin 98% sRGB, 74% Adobe RGB, 74% P3, dan 69% NTSC. Untuk brightness-nya di sini kita bisa dapetin maksimum di 274,7 di 50% setting OSD-nya yang normal. Yang ketika kita naikin brightness-nya dari 50%, putihnya malah pucet. Gue nggak ngerti kenapa ya. Beda banget sih sama monitor. Dan kalau dilihat dari kontrasnya yang bisa sampai 3470, kemungkinan panelnya ini panel VA ya. Tapi VA-nya yang bagus karena gue viewing angle jauh pun bagus gitu. Nggak gelap gitu. Dan untuk white point-nya di settingan default TV ini lebih ke arah bluish atau kebiruan sampai 11.200 Kelvin. Untuk color uniformity-nya bagus loh ternyata TV itu. Kita bisa lihat brightness di 50% ya. Dan di sini jarak paling jauhnya cuma sampai 2,8 delta E. Untuk luminance uniformity-nya cukup ngacir di pengetesan 50% brightness. Jaraknya cukup jauh sampai 16%. Nah, yang paling menarik, untuk color akurasi ekstrim banget sih ini bedanya sama monitor. Di sini kalian bisa lihat semua warna yang ngacir jauh banget. Bahkan kalian bisa lihat max biru 1F itu bisa sampai 19,62 dan average-nya di 9,59. Dan karena kontras di monitor ini bagus, sekitar 3000-an lebih, warna gelapnya cukup membantu. Sisanya ngacir jauh ya, tapi tetap aja lah monitor jauh menang. Nah, di sini monitor rating yang dikasih sama data color juga ngomong dengan jelas, tone response ini hubungannya dengan gamma, white point, dan color akurasi ya bisa dibilang nggak dikasih bintang sama sekali sama dia. Overall rating cuma dikasih 2,5. Untuk penjelasan lengkap tentang data color ini ada videonya di deskripsi di bawah, dan hasil data color, bleeding, dan settingan di dalam monitor ya kita biasa sebut OSD di monitor. Kalian bisa cek di video di deskripsi di atas. Di card di atas. Dan di sini mungkin gue mau bilang ke orang-orang yang pernah komen ke GTID ke kita, ngapain bang beli monitor mahal-mahal cuma dapat 27 inch, di TV bisa dapat 40 bahkan 50 inch. Argumennya itu langsung dijawab sama data color. Untuk akurasi warna jauh lah keakuratan dari monitor, lu nggak usah bandingin. Dan mungkin lebih ke arah radiasinya ya, karena monitor dirancang buat dipakai plus minus 60 cm gitu ya, dan TV dirancang untuk dipakai bermeter-meter jauhnya, 1-2 meter, 3 meter bahkan. Kalau lu sayang sama mata lu sendiri, lu nggak akan pakai TV dengan jarak pemakaian monitor, karena pasti ngerusak mata banget dalam jangka waktu lama. Ya kalian udah lihat ini cocok lah untuk ruang tamu. Lu mau nonton segala macam movie streaming ada, lu mau game-game sedikit kalau lagi bosen ada, lu mau speaker yang mantap juga ada, dan ternyata harganya juga mantap. Di sini sih harga di Shopee yang gue lihat gambarnya karena lagi sold out itu 7699. Diskonnya kan nggak muncul kalau lagi sold out. Tapi ketika gue cek di e-commerce lain, harganya di kisaran 4,5 juta itu di JDID. Gila sih kalau 4 tahun lalu harga sini cuma dapat 43 inch. Itu pun nggak smart dan nggak bezel. Di tahun 2020 udah dapetin semuanya. Ya jujur aja GTID belum banyak
bahkan belum ada gitu ya dapetin TV. Jadi gue kurang tahu saingan detailnya siapa. Tapi gue tahu di pasaran ada banyak merek. Untuk brand China ada Changhong, Realme, Xiaomi, dan listnya panjang sih. Dan belum lagi brand Korea yang udah pasti harganya jauh di atas dan berat untuk saingan di kelas harga murah seperti LG dan Samsung. Dan Koka ini dari PT Skyward Industri Indonesia yang gue tahu udah buka pabrik di Indonesia, dan Koka udah made in Indonesia. Mungkin sedikit trivia buat kalian, made in Indonesia bukan berarti semuanya buatan Indonesia. Bisa jadi di Indonesia cuma dirakit aja dan spare partnya tetap dari China. Bedanya apa sama yang import TV-nya langsung kayak Xiaomi ya? Xiaomi kan import langsung. Yang gua tahu sih ya, kalau kita import TV ada monitor jadi gitu langsung bisa dipakai. Pajaknya let's say 20%. Ketika dia import bukan barang jadi, misalnya panelnya doang, bodinya doang, pajaknya itu masing-masing itu jadi 5%. Dan yang udah buka pabrik rakit lah di Indonesia. Spare 15% itulah yang bisa dipakai Skyward Koka ini untuk perang dengan brand lain. Itu gede banget ya kalau jutaan barangnya. Ya, sekian review kita untuk TV Koka 50 S6G Pro. Gue Aldun dari GTAD, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap.